Selamat datang di channel catatan kaki adib. Saya di tutup tahun insya Allah akan curhat tentang 1 tahun ini ke belakang, apa aja yang terjadi. Banyak hal. Yang pertama, hati-hati sama partner kerja. Yang kedua, jangan mudah percaya sama siapapun. Dalam bisnis properti kita harus tahu track recordnya siapa aja. Yang ketiga, kita harus memainkan insting kita ketika kita berpartneran sama orang atau sesama-sama orang. Nah, cuman ini saya tidak akan bahas itu. Yang akan saya bahas adalah tentang, ini ada yang kemarin ada yang tanya, Bang bahas dong tentang berkas apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau balik nama. Ini masih satu tema AJB ya. Ini masuk playlist AJB, jadi teman-teman bisa langsung klik ke playlist AJB nanti ya. Ada beberapa video yang sudah saya buat. Nah, ini saya hanya akan menjawab dengan poin-poin itu, berkas apa aja yang dipersiapkan ketika kita mau balik nama. Ada 2 cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah duduk manis, ngopi, dan kita pasrah total semuanya pada notaris. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah kita jalan sendiri atau kita urus sendiri proses balik nama tersebut. Loh, kok bisa harus proses balik nama sendiri atau kita urus? Memang bisa, ya sangat bisa, karena saya tidak pernah menemuin konsumen saya itu ketika mau balik nama atau transaksi dan menunda balik nama. Alhamdulillahnya beberapa konsumen yang saya tanganin selama bertahun-tahun saya di dunia properti itu mereka langsung ketika transaksi langsung balik nama, atau mereka transaksi tapi dibikin bukan AJB tapi PPJB, yaitu kuasa jual. Karena kalau orang bisnismen atau orang investor itu biasanya tidak balik nama, cuman ada nanti akan saya bahas. Nah, ini adalah ketika kita mau balik nama. Apa saja sih berkas yang harus dipersiapkan ketika kita balik nama? Cara balik nama ya ada 2 itu. Yang pertama adalah kita duduk manis sambil ngopi, kita pasrah sama notaris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita urus sendiri. Nah, yang akan saya bahas adalah yang kita urus sendiri ya ini ya. Yang kita urus sendiri, berkas apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, surat permohonan balik nama yang telah ditandatanganin oleh penjual. Jadi ketika kita transaksi, kita flashback lagi. Ketika kita melakukan sebuah transaksi atau AJB, itu pasti kita akan diberi berkas dan kita akan disiapkan semuanya tentang syarat-syarat dan kelanjutan apa. Nah, bahkan sampai form untuk balik nama pun, surat untuk balik nama pun sudah disiapkan oleh PPAT ya. Oleh PPAT sudah disiapkan semua. Tinggal kita nanti apakah kita mau lanjut sekalian atau mau diurus sendiri. Biasanya gitu. Nah, itu kalau kita mau urus sendiri adalah kita minta berkas tersebut. Itu berkas itu bisa minta ke mana aja. Ke mana aja tuh maksudnya ke notaris bisa saat transaksi kemarin, atau ke kantor BPN juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki akta jual beli dari PPAT asli, AJB asli. Ingat ya, AJB asli. AJB akta jual beli berkasnya harus asli, yang harus dikumpulkan karena itu sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan peralihan hak milik tanah yang disaksikan atau dibuat kesepakatan itu, atau peralihan itu disaksikan di depan petugas pembuat akta tanah atau PPAT, baik notaris maupun itu kecamatan. Yang ketiga, sertifikat asli. Nah, sertifikat yang pemilik lama kita bawa dan kita ajukan ke kantor BPN itu yang asli sertifikatnya. Jangan sampai ya sertifikat juga, jangan sampai sertifikat fotokopian ya, atau pokoknya semua harus asli. Yang keempat, fotokopi identitas penjual dan pembeli. Nah, identitas itu fotokopi KTP lah ya. KTP itu harus ada, baik pemilik lama maupun pembeli, karena tanah itu kan ada pemiliknya dulu, ada tuannya. Jangan sampai tanah itu tidak ada tuannya, jadi ya bahaya, nanti dikira tanah abal-abal gitu. Terakhir adalah bukti lunas pembayaran pajak penjual yaitu PPh dan pajak pembeli BPHTB.
Bukti lunas itu dikeluarkan oleh notaris atau oleh PPAT kecamatan atau PPAT notaris ya. Itu dikeluarkan oleh beliau-beliau di saat kita mau bikin transaksi atau mau bikin AJB. Syarat utama AJB kan sudah pernah saya bahas ya, ada di video sebelumnya. Ada yang enggak ya? Nantilah kalau keluar siapa tahu. Itu syarat apa aja? Nah, salah satunya adalah yang paling utama adalah pajak penjual dan pajak pembeli. Pajak penjual itu ya sudah saya bahas di situ semuanya. Nah, ini buktinya adalah kita bawa bukti lunas. Bukti lunasnya dari pajak penjual dan pembeli kita bawa atau kita ajukan sekalian sebagai permohonan atau sebagai syarat untuk balik nama. Begitu. Yang keenam, biaya. Mengenai biaya, biaya saya rasa monggo biaya bisa langsung dipertanyakan atau langsung di cross check, ditanyakan langsung di kantor BPN. Biaya berapa biaya balik nama, begitu. Kalau biaya balik nama melalui PPAT notaris, ya itu biasanya nih karena masing-masing daerah berbeda-beda ya. Jadi masing-masing daerah berbeda-beda, masing-masing kota juga berbeda-beda. Monggo kalau yang mau diurus, saya hanya akan membahas tentang beberapa syarat atau beberapa harus disiapkan, berkas apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, dari poin pertama sampai poin kelima itulah yang harus krusial, yang harus kita siapkan untuk pengajuan. Jika nanti ternyata masih ada tambahan, ya berarti ya harus dilengkapi secara detail. Berapa lamakah proses pengurusan atau memakan berapa lama ketika kita mengurus balik nama? Kalau dulu sebelum COVID dan melalui notaris itu paling lama ketika balik nama adalah 2 bulan. Nggak tahu kalau sekarang setelah COVID maksudnya nggak tahu itu apakah 1 bulan 2 bulan selesai atau 3 bulan atau 4 bulan, karena saya pernah ngalamin itu bisa sampai 3 bulan 4 bulan itu selama COVID ini. Nah, semoga di daerah teman-teman yang lain juga tidak sampai seperti itu. Begitulah gambaran berkas apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita mau balik nama. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe monggo untuk segera di subscribe. Yang belum puas dengan penjelasannya atau berkasnya silakan. Atau yang sudah punya pengalaman lebih dan ada kesalahan dari saya, silahkan bisa di komentar di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi. Begitu aja, saya Adib Nukman. See you next. Hati-hati berteman, hati-hati cari partner. Bye.